Shalom dan selamat hari Minggu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang mau kita terima pada hari ini adalah yang tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian tertulis. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika pada minggu yang lalu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari penderitaan, dari kesulitan, dari tantangan dan ancaman selama kita hidup di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, pasti kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan penyelamat di dalam menghadapi semuanya itu. Firman Tuhan hari ini disesuaikan dengan nama minggu hari ini, yaitu Estomihi, mengajak dan menasehati kita supaya membuat Tuhan menjadi gunung batu perlindungan, benteng pertahanan, dan menjadi penyelamat kita. Ini sangat jelas dari nasihat pemazmur yang dituliskan dalam Mazmur 31 ayat 3b. Saudara-saudara kekasih, mengapa kita harus berestomihi kepada Tuhan? Tentu saja saudara-saudara, dari pernyataan Paulus dalam nats ini, karena kita merasakan dan memahami kemurahan Tuhan. Sekarang kita lihat saudara-saudara, apakah itu kemurahan Tuhan yang kita terima dan yang kita rasakan itu? Yaitu pertama karena Dia memberikan perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, dan penyelamatan kepada kita dalam semua gerak kehidupan kita. Harus kita sadari saudara-saudara, bahwa hingga saat ini kemurahan Tuhan itu sangat nyata memberikan kita hidup dan memberikan napas kehidupan buat kita. Yang kedua, memperkenankan kita dan mempercayai kita menjadi kawan sekerja Allah, sebagaimana disaksikan oleh Paulus. Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, jika firman Tuhan hari ini
mengajak kita untuk berestomihi, membuat Tuhan menjadi gunung batu perlindungan, benteng pertahanan dan penyelamat kita, maka yang harus nampak dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita harus setia kepada Tuhan dan terbuka kepada firman-Nya. Setia kepada Tuhan berarti kita tetap mempercayai, mengakui, dan mentaati dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu adalah sampai akhir hidup kita. Itu yang dimintakan oleh firman Tuhan. Kemudian kalau dikatakan terbuka terhadap firman Tuhan, itu berarti ada kemauan untuk mempelajari, memahami, mendalami akan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan? Mengapa kita harus mendalaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan itu, karena Injil itu adalah kabar baik, berita keselamatan, berita sukacita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada sukacita, ada kebahagiaan dan kabar baik. Kemudian bahwa firman Tuhan itu, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, di dalamnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebenaran dan kekuatan Allah itu dikatakan oleh Paulus bahwa di dalam Injil adalah kekuatan dan kebenaran Allah. Yang nampak dari kehidupan orang yang berestomihi kepada Tuhan yang kedua adalah dia bersikap tulus dan jujur dalam kehidupan. Ketulusan hati ditunjukkan melalui semangat untuk melayani. Firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan bahwa di dalam diri kami tidak ada tawar hati. Artinya saudara-saudara, dia mempunyai semangat, keteguhan hati dan kesetiaan untuk melayani walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Dia mengerjakan pelayanan itu dengan tekun dan setia kepada Tuhan. Dia setia melaksanakan pekerjaan itu sebagai tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dia dengan penuh semangat melakukan itu karena itu adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Semangatnya dan ketekunannya tidak pernah kendor dan surut walaupun dia menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan itu. Tantangan dan cobaan yang dihadapi itu memotivasi dia untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan kemudian ada kejujuran. Kejujuran ditunjukkan melalui pemberitaan yang benar terhadap firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa di dalam dirinya tidak berlaku kelicikan dan tidak memalsukan kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, dia membuang dari dalam hatinya, dalam dirinya, pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan dan tipu muslihat yang membuat dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, bahkan yang menyimpang dari kehendak Allah. Berlaku licik dan memalsukan firman Tuhan adalah perbuatan yang menggunakan nama Tuhan dan firman-Nya untuk mencapai keinginan dan tujuan pribadinya dan kelompoknya. Dalam tindakan tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan, saudara-saudara, menuntut kesiapan, kesediaan untuk memelihara kejujuran dan ketulusan hati untuk mewujudkan kehendak Allah dan kebenaran firman Tuhan. Yang nampak dari kehidupan orang yang berestomihi kepada Tuhan adalah
dia tetap memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Ada kesempatan buat Paulus untuk mengambil dan memasyurkan namanya, tetapi kesempatan itu dia tidak gunakan. Dia mengingat akan nasihat Tuhan Yesus yang mengatakan tidak pernah lebih besar hamba dari Tuhan atau utusan dari yang mengutus. Inilah yang dipegang oleh Paulus, saudara-saudara. Karena itu dia selalu menasehatkan supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik makan, baik minum, mari kita gunakan itu hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Karena itu saudara-saudara, dengan nasihat ini, dengan firman Tuhan yang menasehati kita, dia mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan diri kami adalah sebagai hamba karena kehendak Yesus. Apakah yang kita terima jika kita setia berestomihi, membuat Tuhan menjadi gunung batu perlindungan, benteng pertahanan dan penyelamat kita? Firman Tuhan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa pertama, kita akan melihat dan beroleh terang kemuliaan Allah. Dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Ayat 6. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang kita peroleh, yang kita terima jika kita setia berestomihi kepada Tuhan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita setia berestomihi kepada Tuhan, karena kita akan melihat terang kemuliaan Allah dan kita akan beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan, dan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap setia berestomihi, menjadikan Tuhan menjadi benteng perlindungan kami, mahkota dari kehidupan kami, dan menjadi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin.